Puji Tuhan, selamat malam. Kaum wanita Deborah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, ibadah di rumah masing-masing, tapi saya rindu memberikan beberapa renungan. Untuk itu mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah memimpin kami sepanjang hari ini, sehingga malam ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh masuk tertanam dalam hati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan langsung saja buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, ternyata sebagai kaum wanita, Tuhan mau supaya kita memiliki terang yang bercahaya. Kalau pahlawan wanita kita, Raden Ajeng Kartini saja, dia mengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi dunia ini pun menginginkan terang yang memancar dari kehidupan kita. Di dalam Alkitab banyak contoh, ya, wanita-wanita yang bisa menjadi berkat, dilihat oleh dunia, dan dunia mengagumi. Luar biasa, mereka wanita sederhana, tetapi bisa menjadi berkat. Apa yang Tuhan mau? Kita sebagai wanita Deborah, nama kita Deborah itu terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 4. Dia seorang hakim wanita. Kita sudah bahas beberapa waktu lalu, Tuhan mau kita menjadi wanita yang tegar dan kuat seperti Deborah. Walaupun dia wanita, dia berani menghadapi tantangan. Dia berani untuk maju memberi nasihat kepada seorang panglima perang yang tidak berani maju perang. Sehingga dia diteguhkan dan jadi berani. Nah, memberi semangat kepada orang lain. Dan Tuhan mau kita cantik dan berani. Cantik bukan wajahnya, tapi contohnya Esther, ya. Dia cantik tapi juga pemberani. Dia tak takut mati, ya. Sekalipun aku mati, aku akan tetap menghadap raja demi menyelamatkan bangsanya. Juga kita sudah belajar tentang Hana, ya. Kita semua tahu Hana, dia sabar menghadapi Penina, sehingga pada akhirnya kesabarannya itu membuahkan hasil. Dia mempunyai seorang anak yang namanya Samuel. Akhirnya dia menjadi nabi. Tuhan juga mau kita menjadi wanita yang setia dan penyayang. Seperti kemarin kita sudah bahas itu, contohnya adalah Ruth, ya. Dia setia walaupun suaminya sudah meninggal. Dia orang Moab, dia setia mengikuti mertuanya yang adalah dari Bethlehem, menyembah Allah yang hidup. Bahkan dia berkata, kemana engkau pergi, aku pergi. Allahmu, Allahku. Ruth seorang yang setia. Kita juga mau belajar seperti Abigail, ya, Abigail. Nah, malam ini kita mau belajar dari Abigail. Abigail itu wanita yang bagaimana? Bijaksana. Setiap wanita pasti ingin memiliki karakter bijaksana. Kalau kita buka di dalam 1 Samuel 25 ayat 3. Di sana dikatakan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Nah, dari sepotong ayat ini kita boleh melihat bahwa Abigail ini fisiknya cantik, tetapi dia juga seorang yang bijaksana. Dia punya suami namanya Nabal. Kelakuannya bebal dan kasar. Tetapi Abigail tidak terbawa oleh kebebalan suaminya. Bahkan Abigail bersinar di saat suaminya ini bikin masalah, bikin kasus, ya. Dia
mengajak berantem, berperang. Tapi yang diajak berantem itu Daud, yang saat itu orang yang berpengaruh. Ya. Daud bisa saja menyuruh orang untuk membunuh Nabal. Tetapi Abigail dia memohon kepada Daud, jangan kotori tangan Tuhan dengan membunuh suami hambamu. Nah, sehingga Daud tidak jadi berbuat dosa dengan membunuh Nabal. Dan kalau kita baca semua ayat itu, 10 hari kemudian Nabal bukan mati di tangan Daud, tapi Tuhan yang membunuh Nabal sehingga dia mati. Nah, Abigail pun dia menjadi wanita yang tidak tercemar karena dia tidak menyudutkan suaminya dan dia menyelamatkan Daud untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Abigail menyelamatkan bukan hanya suaminya tapi seluruh isi rumahnya, pegawai-pegawainya. Karena kalau Daud berperang melawan Nabal, otomatis yang mati bukan hanya Nabal, tapi seluruh pekerjanya. Abigail dia begitu bijaksana sehingga dia menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Dia pun menyelamatkan Daud untuk tidak berdosa dengan membunuh Nabal. Nah, saudara, kita pun dituntut untuk menjadi terang, yaitu bijaksana dalam bertindak. Dalam perjanjian baru ada lagi, yaitu Lydia. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15, di sana diceritakan di kota Filipi ada kota bagian dari Makedonia. Itu adalah tempat perantauan orang Rom. Nah, Paulus ada di situ. Dan di sepanjang sungai, sepanjang pantai, itu ada rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan wanita-wanita berdoa di tempat itu. Di situ ada salah satunya Lydia. Dia adalah seorang pengusaha saat itu, penjual kain ungu. Seorang wanita yang berpengaruh. Setelah bertemu dengan Paulus, Lydia ini membuka hatinya, lalu menerima Yesus. Dan dia memberi dirinya dibaptis. Bahkan keluarganya percaya Yesus. Jadi saudara, untuk menjadi terang itu tidak harus berbuat sesuatu yang spektakuler. Kayak Lydia ini namanya tercatat di Alkitab karena apa? Dia membuka hati untuk Yesus, lalu dia lakukan dengan tindakan. Tindakannya apa? Dia mengundang Paulus menumpang di rumahnya. Namanya menumpang saat itu bukan sehari 2 hari. Pos pelayanan, buka pos pelayanan di rumahnya. Dan contoh yang lain, misalnya Maria, saudara Lazarus. Itu ada di Yohanes 12 ayat 3. Maria, saudara Yohanes ini, saudara Lazarus dan juga Maria, Marta, Lazarus. Nah, Maria ini dia satu kali membawa minyak berisi buli-buli yang mahal harganya. Alkitab mencatat 1 tahun bekerja itu ditabung dan semua untuk beli minyak. Mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Wanita ini membuat semerbak wangi di ruangan itu. Ini menceritakan tentang apa? Dengan melayani Tuhan, walaupun ditutup, itu bau wangi itu akan terlihat, terdengar oleh banyak orang. Jadi wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, jangan ragu untuk berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Karena semua itu akan bukan hanya diberkati oleh Tuhan ketika kita melakukan, tapi juga orang yang melihat itu akan mendapat berkat dari perbuatan yang kita lakukan. Dan banyak ya contoh-contoh di dalam Perjanjian Baru, saya singkat saja. Contohnya wanita Samaria. Dia wanita berdosa. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 4. Di sana diceritakan dia punya banyak suami. Dan saat dia ketemu Yesus, dia sedang tinggal dengan orang laki-laki yang bukan suaminya. Manusia, orang mengecap dia adalah pendosa, ya. Wanita yang begitu gelap hidupnya. Tapi saat dia ketemu Yesus, akhirnya dia percaya Yesus, membuka diri, menerima Yesus, dan dia berubah. Dia tinggalkan hidup lamanya. Apa yang terjadi? Dialah penginjil wanita pertama. Karena saat itu juga ketika dia terima Tuhan, dia menginjil ke seluruh kota Samaria. Di dalam Yohanes
4 ayat 39, seluruh kota itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, biarlah kita mau terus bercahaya di tengah dunia yang gelap dan jahat ini. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 pun, di sana diceritakan tentang Tabita, yang bahasa Yunaninya Dorcas. Ya, dia seorang wanita yang banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Dan satu saat dia mati. Semua manusia pasti satu saat mati. Bukti bahwa dia baik, itu semua orang nangis ke rumahnya. Lalu memohon kepada Rasul Petrus untuk membangkitkan sesuatu yang mustahil. Tetapi karena perbuatan daripada Dorcas yang sangat tulus, yang membuat semua orang tersentuh, tergerak hati, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari itu juga Petrus berdoa untuk Dorcas atau Tabita ini, dan ayat 41 dari Kisah Rasul 9 ini, akhirnya Tabita hidup kembali. Jadi saudara, Tabita bukan hanya jadi berkat saat dia membantu orang-orang membeli baju, pakaian untuk ibu-ibu janda dan orang-orang miskin, melayani rasul-rasul. Tapi setelah dia dibangkitkan, makin namanya tersiar di seluruh kota. Itulah yang disebut bercahaya, menjadi terang. Dan banyak lagi di dalam perjanjian lama pun, Miriam, saudara Musa dan Harun, dia juga seorang wanita. Ya, enggak di perjanjian lama, perjanjian baru, tapi dia tidak segan-segan untuk mengumpulkan orang-orang menyanyi, memuji Tuhan, menari-nari. Tidak malu, saudara, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Walaupun dunia menganggap aneh, tapi karena Miriam tahu dia melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan Miriam pun dijulukin seorang nabiya, walaupun dia seorang wanita. Sebab itu malam hari ini, wanita Deborah yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita mau meneladani wanita-wanita yang ada di Alkitab. Renungan malam ini mungkin singkat, tapi biarlah ini menjadi berkat buat kita semua untuk terus maju di dalam Tuhan. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, kalau itu menjadi berkat, percayalah satu saat orang yang melihat itu akan bertobat, menerima Tuhan, mengagumi siapa yang kita sembah ketika melihat itu Yesus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Singkat, sederhana, tapi kami percaya ini boleh membangkitkan gairah kami kaum wanita untuk berbuat apapun yang bisa kami lakukan, kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Walaupun di tengah keluarga mungkin kami seperti Abigail, tapi biarlah kami boleh tetap menjaga kehormatan keluarga, suami, anak-anak, sehingga hidup kami menjadi berkat. Juga di tengah masyarakat, sekecil apapun seperti Dorcas Tuhan, kami boleh belajar untuk berbagi kepada orang lain, Tabita, sehingga orang pun boleh melihat kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terus mampukan kuatkan kami kaum wanita Deborah, melekat dekat kepada Engkau. Berkati kaum wanita Deborah yang ada dengan kesehatan, umur panjang di masa-masa corona ini. Biar sukacita Allah terus melingkupi kami. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.